siapa? Dengan Tren Parisa, Umurnya berapa Ibu? 25 tahun. Alamatnya di mana? Desa Lokapaksa. Baik, kalau boleh tahu pekerjaan Ibu sebagai apa? Guru. Lalu, mohon maaf, apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mengalami keputihan dok. Keputihannya sudah sejak kapan Ibu? Dari seminggu lalu. Seminggu yang lalu. Lalu apakah ini keputihannya berwarna? Berwarna kuning kehijauan. Kuning kehijauan Ya. Ibu. Lalu apakah berbusa? Berbusa, Lalu apakah berbau Ibu? berbau. Lalu apakah Ibu ada keluhan yang lain? Terasa gatal. Rasa gatal Ibu. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya apakah Ibu sebelumnya sempat berhubungan atau koitus? Pernah. Baik Ibu. Lalu sekarang saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dalam dan pemeriksaan di manual. Di mana pada pemeriksaan dalam saya akan menggunakan alat yang disebut dengan spekulum yang akan dimasukkan ke dalam vagina Ibu, serta pada pemeriksaan di manual saya akan menggunakan dua jari tangan saya yang akan dimasukkan ke dalam vagina Ibu. Dan juga nanti pada saat pemeriksaan saya minta Ibu untuk melepaskan celana dan celana dalamnya dalam proses pemeriksaan. Lalu saya juga akan menawarkan Ibu untuk kainnya yang akan digunakan sama pemeriksaan. Lalu Ibu juga saya minta untuk buang air kecil terlebih dahulu, serta Ibu bisa mengajak satu orang anggota keluarganya untuk menemani Ibu sama pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, Ibu silakan menuju kamar mandi sembari saya akan menyiapkan alat-alatnya. Oke? Iya dok. Baik, adapun alat-alat yang akan digunakan dalam pemeriksaan dalam dan pemeriksaan di manual, yang pertama yaitu apron, masker, handscoon steril, hand wrap, selimut, tisu, tempat dekontaminasi, spekulum, dan jeli. Baik Ibu, karena Ibu sudah buang air kecil, Ibu silahkan berbaring di meja ginekologi. Kemudian untuk kakinya yaitu posisi litotomi, di mana kakinya ditekuk kemudian diangkat, diletakkan di penyangga kiri dan di sebelah kanan. Kemudian juga untuk kenyamanan Ibu, saya sudah siapkan selimut, yang dimana saya akan pakaikan kepada Ibu. Permisi Bu. Baik, apakah Ibu sudah nyaman? Baik Ibu, sekarang saya akan menggunakan alat pelindung diri dan juga mencuci tangan terlebih dahulu Ibu. Mohon ditunggu Ibu. Baik Ibu, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan dalam, di mana pada pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Yang pertama yaitu pemeriksaan inspeksi, di mana saya akan mengamati organ reproduksi Ibu bagian luar untuk mengetahui apakah ada luka, kemudian massa, serta cairan pada labia mayora, minora, klitoris, dan juga uretra Ibu. Permisi Bu nggih. Saya akan buka labianya juga Bu untuk mengamati klitoris dan juga uretranya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi atau penekanan pada kelenjar Bartolini Ibu untuk mengetahui apakah ada pembengkakan, kemudian apakah ada pengeluaran cairan, dan juga apakah ada massa. Apabila ada nyeri, tolong beritahu saya Ibu nggih. Permisi Bu. Apakah nyeri Bu? Tidak Bu nggih. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan alat yang disebut dengan spekulum. Ini alatnya Ibu, di mana pada pemeriksaan ini saya akan memasukkan alat ini ke dalam vagina Ibu.
dimana saya minta ibu untuk tetap rileks, merilekskan badannya, kemudian juga bisa bernapas melalui mulut, jangan menggeser pantatnya ibu. Apabila ibu merasakan nyeri dan juga rasa kurang nyaman, tolong beritahu saya. Tapi kemudian sebelumnya saya akan melumurinya menggunakan jeli terlebih dahulu. Baik, untuk ukuran spekulum ini telah disesuaikan dengan ukuran vagina ibu. Dan dimana yang pertama yaitu saya akan memegang spekulum dalam posisi miring, kemudian membuka labia dari pasien. Kemudian memasukkan spekulum secara perlahan, hati-hati agar tidak menyentuh klitoris dan juga uretra. Baik ibu rileks ibu nggih. Sekarang saya akan masukkan spekulumnya. Apabila sudah 2/3 dari spekulum masuk, kemudian spekulum diputar, kemudian dibuka blade-nya. Baik ibu, yang pertama yaitu saya akan mengamati serviks ibu terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada pembukaan serviks, luka, massa, dan juga cairan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk dinding vagina ibu untuk mengetahui apakah ada luka, massa, dan juga cairan. Baik ibu, pemeriksaannya telah selesai. Sekarang saya akan tutup blade-nya ibu. Ibu rileks. Ibu rileks ibu. Kemudian mengeluarkan spekulum secara perlahan dalam posisi miring. Kemudian meletakkan spekulum di tempat dekontaminasi. Baik ibu, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan manual, di mana pada pemeriksaan ini saya akan memasukkan 2 jari tangan saya ke dalam vagina ibu. Kemungkinan akan muncul rasa kurang nyaman dan ada nyeri. Apabila ibu merasakan hal tersebut, tolong beritahu saya ibu. Baik ibu, sekarang saya akan mulai pemeriksaannya. Permisi bu, membuka labia, kemudian memasukkan jari ke dalam vagina. Baik ibu, yang pertama saya akan lakukan pemeriksaan untuk serviks ibu untuk mengetahui apakah ada penonjolan kafum Douglas, nyeri goyang porsio, massa, dan juga apakah ada pembukaan serviks ibu. Baik ibu, apabila saya goyangkan seperti ini, apakah terasa nyeri? Tidak nyeri bu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada uterus atau rahim ibu untuk mengetahui bentuk, ukuran, posisi, konsistensi, mobilitas, serta untuk mengetahui apakah ada massa dan juga ada nyeri pada uterus ibu. Di mana satu tangan saya akan saya letakkan di atas perut ibu. Kemudian apabila ibu merasakan adanya nyeri, tolong beritahu saya ibu. Apakah ibu nyeri? Tidak ibu. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada adneksa ibu bagian kiri dan kanan untuk mengetahui apakah ada massa atau nyeri. Apabila ibu merasakan nyeri, tolong beritahu saya ibu. Yang pertama yaitu memeriksa adneksa ibu sebelah kiri. Apakah ibu merasakan nyeri? Tidak bu. Baik, selanjutnya sebelah kanan. Apakah ibu merasakan nyeri? Tidak bu. Baik, pemeriksaan untuk di manual ini telah selesai. Saya akan mengeluarkan tangan saya. Ibu rileks ibu. Baik ibu, pemeriksaannya telah selesai. Ibu silahkan bangun. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian ibu bisa menuju ke kamar mandi menggunakan celana dan celana dalamnya kembali. Setelah itu menuju ke tempat duduk yang tadi. Sembari saya akan menyampaikan hasilnya. Sembari saya juga akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik ibu. Baik ibu, silakan duduk. Ya dong. Baik ibu, sekarang saya akan menyampaikan hasil pemeriksaannya dan juga saya akan mencatat hasil pemeriksaannya. Baik ibu, dari hasil pemeriksaan dalam yaitu pada pemeriksaan inspeksi itu saya dapatkan tidak ditemukan adanya luka, varises dan juga ditemukan adanya cairan ibunya seperti yang ibu keluhkan. Kemudian pada pemeriksaan palpasi yaitu palpasi kelenjar Bartolini ibu itu tidak ditemukan adanya seperti pembengkakan, kemudian massa dan pengeluaran cairan itu tidak ditemukan.
Lalu pada pemeriksaan spekulum, di mana menggunakan spekulum tersebut, untuk serviks ibu ini tidak ditemukan adanya pembukaan serviks, tidak ditemukan adanya luka, massa, namun ditemukan adanya pengeluaran cairan serta ditemukan adanya gambaran seperti strawberry appearance, yang dimana serviks ibu ini tersebut bentuknya seperti buah strawberry. Lalu pada pemeriksaan dinding vaginalnya itu tidak ditemukan adanya luka, massa, dan juga ditemukan adanya cairan seperti yang dibutuhkan. Nah, lalu pada pemeriksaan bimanual itu pada pemeriksaan serviks ibu ini tidak ditemukan adanya nyeri goyang porsium, penonjolan kapung Douglas, tidak ditemukan adanya pembukaan serviks serta tidak ditemukan adanya massa itu. Lalu pada pemeriksaan uterus ibu atau rahim ibu ini dengan bentuknya seperti buah pir, kemudian dengan ukurannya normal sebesar buah plum, dengan konsistensinya yang normal, posisinya yaitu antifleksi, kemudian dengan mobilitasnya yang dapat digerakkan. Lalu untuk massa, nyeri seperti itu tidak ditemukan pada uterus ibu. Lalu pada adneksa ibu bagian kanan dan kiri itu tidak ditemukan adanya massa atau tumor serta tidak ditemukan adanya nyeri. Nah, berdasarkan keluhan ibu ini dan berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat saya simpulkan bahwa ibu mengalami trichomoniasis, di mana trichomoniasis ini itu disebabkan oleh Trichomonas vaginalis, sehingga menyebabkan ibu mengalami keluhan keputihan yang berwarna kuning kehijauan, kemudian berbusa, berbau, dan kemudian juga terasa gatal juga pada alat kelamin ibu. Nah, di mana pada trichomoniasis ini saya akan berikan ibu obat, di mana obatnya itu metronidazole 3 kali 500 mg yang diminum selama 7 hari ibu, dan di mana resepnya ini ibu dapat dan obat-obatnya ini ibu dapat ambil di apotek depan. Lalu untuk memaksimalkan pengobatan ini ada baiknya suami ibu juga turut mengikuti pengobatan yang ibu gunakan ini, yaitu metronidazole ini. Dan juga nanti selama seminggu ke depan apabila tidak mengalami perbaikan, ibu bisa datang lagi ke sini. Lalu juga saya sarankan untuk ibu selalu menjaga alat reproduksi ibu dengan selalu menjaganya agar tetap bersih, kemudian tidak menggunakan alat-alat mandi secara bersamaan ibu, seperti itu. Dan sebelumnya apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Baik, jika ibu tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya dan semoga cepat sembuh ibu. Ya, sudah. Ya, ibu. Pagi ibu, perkenalkan saya Dr. Devi, dengan ibu siapa? Dengan Putri. Baik, ibu umurnya berapa ibu? 25 tahun. Baik, untuk alamatnya di mana? Desa Lokapaksa. Baik, lalu kalau boleh tahu pekerjaan ibu sebagai apa? Guru. Baik ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau memeriksakan kehamilan saya. Memeriksakan kehamilan ibu. Lalu untuk kehamilan ini sudah usia berapa ibu? 34 minggu. 34 minggu ibu. Lalu ini anak yang keberapa? Anak kedua. Anak yang kedua. Lalu pada anak yang pertama untuk kehamilan serta waktu melahirkannya apakah terdapat komplikasi atau tidak ibu? Tidak. Tidak ada bu. Baik ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan Doppler 1, 2, 3, dan 4 untuk mengetahui apakah usia kehamilan ibu ini sudah sesuai dengan pertumbuhan dari janin ibu ini. Dan dimana pada pemeriksaan nanti saya minta ibu untuk mengangkat sedikit bajunya untuk mempermudahkan saya dalam proses pemeriksaan, dan juga nanti saya akan siapkan selimut untuk kenyamanan ibu. Sebelumnya apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik ibu, jika ibu bersedia, ibu silakan menuju ke tempat tidur sembari saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat-alatnya. Baik, adapun alat yang digunakan pada pemeriksaan kehamilan Leopard 1, 2, 3, dan 4 yaitu ada selimut, tisu, hand rub, dan pita pengukur. Baik, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik ibu, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan kehamilan, di mana sebelumnya ibu silakan berbaring dalam posisi yang nyaman ibu. Kemudian juga untuk kenyamanan ibu, saya sudah siapkan selimutnya. Baik ibu, pada pemeriksaan ini yaitu saya akan lakukan pemeriksaan Leopard 1, 2, 3, dan 4
Sebelumnya, saya akan melakukan pemeriksaan Leopard 1, di mana pemeriksaan Leopard 1 ini bertujuan untuk mengetahui bagian janin yang berada pada fundus uteri ibu, serta untuk mengetahui tinggi fundus uteri ibu dalam sentimeter. Sebelumnya, ibu silahkan posisi kakinya itu menekuk, ibu nih, silahkan ditekuk. Baik ibu, kemudian saya akan menurunkan untuk selimutnya ibu nih. Baik, kemudian bajunya diangkat. Baik, yang pertama yaitu saya akan mengetengahkan dari janin ibu. Sebelumnya saya akan mengangkatkan tangan saya terlebih dahulu. Kemudian mengetengahkan janin. Kemudian meraba pada area fundus uteri. Apabila didapatkan adanya teraba seperti keras, kemudian melenting dan beraturan, itu merupakan bagian kepala. Sedangkan apabila didapatkan adanya tidak beraturan, kemudian agak lembut, kemudian tidak melenting, itu merupakan bagian bokong. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan pita pengukur untuk mengukur tinggi dari fundus uteri ibu, di mana pada pemeriksaan ini angka sentimeter itu akan menghadap ke arah perut dari ibu. Sebelumnya saya akan meraba terlebih dahulu area simfisis ibu. Permisi ibu nggih. Kemudian meletakkan pita pengukur, kemudian membentangkannya sampai ke fundus uteri. Kemudian membaca hasil pemeriksaan. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopard 2 untuk mengetahui bagian janin yang berada pada sebelah kiri perut ibu serta sebelah kanan. Baik ibu, sekarang saya akan mulai pemeriksaannya. Baik, yang pertama yaitu saya akan memeriksa perut ibu untuk yang sebelah kiri, di mana untuk tangan kirinya akan menahan dan tangan kanan saya akan meraba. Apabila didapatkan adanya tekanan lurus dan panjang, itu merupakan bagian dari punggung janin, dan apabila terdapat tonjolan-tonjolan kecil itu merupakan ekstremitas. Kemudian saya akan meraba yang di sebelah kanan ibu nih, sama seperti tadi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopard 3 untuk mengetahui apakah bagian terendah dari janin telah memasuki pintu atas panggul atau belum ibu nih, di mana saya akan menggoyangkan terlebih dahulu untuk janin ibu nih. Baik, saya akan goyangkan. Baik, apabila bagian terendah dari janin dapat digoyangkan, itu merupakan bagian terendah dari janin belum memasuki pintu atas panggul, dan apabila sudah tidak dapat digoyangkan, itu merupakan bagian terendah dari janin telah memasuki pintu atas panggul. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopard 4 untuk mengetahui apakah bagian terendah dari janin telah memasuki pintu atas panggul atau belum, dimana sebelumnya untuk posisi kakinya silahkan diluruskan ibu nih. Baik. Kemudian pada pemeriksaan ini, apabila kedua tangan saya bertemu, itu disebut dengan konvergen, yang artinya bagian terendah dari janin belum memasuki pintu atas panggul, dan sebaliknya apabila kedua tangan saya tidak bertemu, itu disebut dengan divergen, yang artinya bagian terendah dari janin telah memasuki pintu atas panggul. Baik ibu, sekarang saya akan mulai pemeriksaannya ibu. Baik, permisi ibu. Baik ibu, pemeriksaannya telah selesai. Ibu silahkan menuju ke tempat duduk yang tadi. Saya akan menyampaikan hasilnya. Sembari itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ibu. Baik ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Silahkan ibu. Silahkan duduk ibu. Ya dok. Baik ibu, sekarang saya akan menyampaikan hasil pemeriksaannya. Sembari saya juga akan mencatat hasil pemeriksaannya ibu. Baik ibu, dari hasil pemeriksaan untuk Leopard 1 itu dimana bagian janin ibu yang berada pada fundus uteri ibu itu merupakan bagian bokongnya, karena teraba seperti tidak melenting, kemudian tidak beraturan, dan agak sedikit lembut atau lembek ibu. Dan kemudian untuk tinggi dari fundus uteri ibu ini itu normal 31 cm, sudah sesuai dengan usia kandungan ibu. Kemudian untuk Leopard 2, untuk bagian janin yang berada pada perut ibu sebelah kiri itu merupakan bagian punggungnya, karena terdapat seperti tahanan lurus dan agak panjang.
Sedangkan untuk perut ibu bagian bagian kanan itu merupakan tonjolan-tonjolan kecil yang merupakan ekstremitas atau tangan dan kaki dari janin ibu. Lalu pada pemeriksaan level 3 di mana saya masih dapat menggoyangkan dari janin ibu ini, yang dimana itu merupakan bagian terendah dari janin ini belum memasuki pintu atas tanggul sehingga masih bisa untuk digerakkan. Lalu pada pemeriksaan level 4 itu saya dapatkan itu kedua tangan saya bertemu, itu disebut dengan convergen ibu, di mana itu artinya bagian terendah dari janin belum memasuki pintu atas tanggul. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dapat saya simpulkan bahwa untuk usia kehamilan ibu ini dengan pertumbuhan dari janin ibu ini sudah sesuai ibu, karena hasil pemeriksaannya juga normal. Jadi di sini saya sarankan untuk ibu selalu menjaga pola hidup ibu yang sehat, makan makanan yang teratur yang bergizi ibu, kemudian juga menghindari stres, istirahat yang cukup ibu nih. Lalu juga jangan lupa untuk berolahraga. Lalu sebelumnya apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Iya, selamat. Baik ibu, terima kasih atas kerjasamanya dan semoga sehat terus sampai lahiran ibu. Ya, terima kasih dok. Ibu.